Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kefadilahnya dulu, keutamaannya dulu. Jangan Bapak sampai mengabaikan fadilahnya. Ini luar biasa fadilahnya karena fadilah kembali kepada orang yang sholat dan fadilah kembali kepada orang yang disolati. Jarang itu Pak pahala didapat begini modelnya. Didapat pahalanya oleh orang yang sholati, didapat juga nilainya dan manfaatnya bagi orang yang disolati, yang menyalati dapat, yang disolati juga dapat. Ini ibadah yang sangat mulia karena masih banyak orang yang meremehkan. Usahakan banyak yang solati dan salah satunya kirim dia, ya. Kirim dia untuk bisa dia dimusyawarahkan. Nah, ini fadilah antara hadis yang bersumber dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, ya. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dikatakan bahwa man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falau qirat. Siapa yang menyaksikan jenazah lalu dia salati, dia paling rendah Pak 1 qirat. Terus wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani. Siapa yang salati juga dan dia antar sampai dikuburkan, maka 2 qirat dia dapat. Lalu Nabi ditanya, wa ma qiratani? Qal, bagaimana itu qirat ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan mislul ya jabalainil azimain. Seperti 2 gunung yang terbesar, yang sangat besar. Nabi tunjuk itu Jabal Uhud, gunung terbesar yang ada di kampungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di sini enggak usah tunjuk Jabal Uhud, enggak kelihatan, Gunung Bawarai. Dia mendapatkan 1 gunung besar. Jika dia mendapatkan 2 qirat, ya 2 gunung besar. Artinya Nabi memberikan bentuk yang sangat konkret, pahala itu dalam bentuk wujud. Jadi, ini yang dapat orang yang salati jenazah. Salati jenazah. Mari kita tidak lewatkan Pak. Jadi kalau bisa ada jenazah, kita sempatkan untuk mengambil bagian. Ini keutamaan bagi orang salat. Ini keutamaan bagi orang yang mensalatinya, yang disalati. Man min rajulin muslim yamut, tidaklah seorang muslim yang mati itu. Kalau ada saudara kita yang mati Pak, keluarga tak, sahabat tak, tetangga tak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayaqumu alal janazati. Lalu orang berdiri atas jenazahnya. Arba'una rajulan, 40 orang yang salat itu. La yusyrikuna billah, dan 40 ini tidak syirik. Tidak syirik. Disyaratkan 40 tidak syirik pada Allah. Illa, kecuali orang seperti itu adalah syafi'ahumullahu fi. Allah akan berikan syafaat kepadanya. Atas orang meninggal itu kalau disalati 40 orang, ini satu hadis Pak. 40. Sehingga sebagian dulu Pak, para salafus soleh itu mencari, berusaha kumpul 40 orang untuk bisa mendapatkan syafaat 40 ini. Dan kalau bisa Pak, salah satu yang kita wasiatkan pada keluarga kita, sahabat kita, yang saya tunggu nanti, tolong salati jenazah saya. Bisa diwasiatkan untuk disalati sahabat kita. Saya tidak menunggu nanti, saya kecuali Anda tunggu doamu pada saat di atas jenazah saya. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Aisyah, dan juga Imam Muslim sebutkan bahwa ma min mayyitin yusalli alaihi ya
Ummatun minal muslimina yal'abuna mi'at. Ini 100, Pak. Oh, di sini 100. Tidaklah seorang muslim yang meninggal disolati sampai 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fi. Semua yang 100 ini minta untuk diberikan syafaat kepada orang yang meninggal itu, maka Allah akan berikan syafaat kepada orang yang meninggal tersebut di akhir. Segada kita sekalian, siapakah golongan yang berat dapat syafaat Nabi di hari kiamat? Jadi ada orang dapat syafaat nanti di hari kiamat, Pak. Ada syafaatul kubra. Ada juga nanti apa? Syafaatul azimah. Ada syafaat yang besar yang Nabi SAW berikan itu setiap manusia. Yang orang beriman berhak dapat, terutama ahli tauhid. Tapi ada nanti amalan-amalan sekalian berhak pelakunya mendapat. Salah satu di antaranya 8 golongan yang dijamin dapat garansi syafaat di hari kiamat. Siapa itu? Dia meninggal disolati 100 orang dan minta 100 ini untuk orang ini mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, ini yang kita mau Pak sosialisasikan bersama supaya amalan ini dibiasakan. Ya. Dan di sini tidak mesti 100 itu langsung. Bisa kan disolati berulang-ulang oleh orang yang berbeda. Ya, misalnya gelombang pertama 50, gelombang kedua 20, gelombang ketiga misalnya 10, gelombang keempat masih ada 10, kan sampai 40. Kalau bisa sampai 100, Masya Allah. Ya, itu sebabnya Pak, kalau meninggal pada hari Jumat, usahakan jangan lewatkan hari Jumat disolati. Meskipun nanti dikuburkan boleh di belakang. Yang penting sudah didoakan dulu pada hari Jumat. Disimpang mayatnya tidak ada masalah dulu. Sambil dipersiapkan kuburannya. Tapi Bapak jangan bilang tidak enak. Iya. Jangan Bapak tidak enak. Jadi kalau ada orang meninggal, belum ada kain kafannya, mandikan saja dulu, baru tutup auratnya, bisa disolati dulu, Pak. Bisa disolati dulu. Baru dibawa pulang ke rumah. Kalau belum ada kain kafannya. Ya mungkin sarung dulu. Atau kain penutup panjang itu. Ya kain panjang. Baru ditutupkan di atasnya. Tidak mesti dulu kain putih, kain kafannya itu baru dibawa ke masjid. Yang penting dulu sudah dimandi. Bisa dibawa ke masjid, disolati. Tapi pulang kembali ke rumah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi tidak biasa. Agama ini bukan soal biasa, Pak. Kita biasakan. Yang benar itu mesti dibiasakan. Jangan kebiasaan dianggap kebenaran. Saya meyakini ayat yang kita baca tadi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Wujuhu yauma idzin musmirah. Da'ikatun mustabshir. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara. Ulaika humul kafaratul fajar. Kita terpisah pada hari itu, tidak ada saling peduli. Ibu lari dengan anaknya, tidak ada peduli. Bapak lari meninggalkan. Suami lari tinggalkan istrinya. Anak saudara tidak ada peduli, Pak. Yawma idzin nafsu li nafs. Semua orang dirinya sendiri nafsu. Jangan tinggalkan kebaikan, Pak. Hanya karena mendengar omongan orang. Sungguh sakit beragama kalau begitu. Utama mengurus kematian ini, Pak. Keutamaan. Jangan sampai Pak ya, jangan sampai menunggu baru kita tidak sholat jenazah dengan. Hanya menunggu satu orang. Ini jenazah tidak disolati juga. Hanya gara menunggu. Nah, apa gunanya juga ditunggu itu? Tentu lebih bagus Pak ya, mandikan saya dulu, disolati kalau sudah selesai silakan sholat. Dikafani, sudah. Nanti menunggu anaknya kalau memang belum sempat, ya anaknya juga datang sebentar. Dan tidak ada sunnah untuk membuka mukanya. Tidak ada sunnah membuka wajah ketika kita datang melayat. Tidak ada. Kita ini tidak enak kalau sudah dimandi Ustaz bagaimana? Tidak apa-apa. Dimandi saja dulu sambil menunggu.